Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini lanjutan dari kemarin pembahasan mengenai sayang. Kita belajar sayang dari AI. Jadi AI ini apa nanti kita bahas di tempat terpisah supaya jelas. Nah, di sini saya mau melanjutkan jadi tahapan yang sehat mengenai sayang itu seperti apa. Jadi di sini ada peta tahap sehat relasi. Yang pertama di sini supaya ini ya, supaya bukan teori, bukan tuntutan moral. Jadi peta yang nggak bikin capek. Banyak orang sayang itu tapi capek. Dan memaksa perasaan lompat level. Nah, ini levelnya. Ini tahap sehat relasi versi jujur. Satu, ketertarikan. Tertarik, suka, ada rasa suka, rasa senang, rasa ingin tahu, senang interaksi. Jadi ngobrol senang, dekat senang, nyambung. Dan nggak ada janji, nggak ada ikatan. Jadi sehat kalau misalnya ringan, nggak ada yang berlebihan, bebas berhenti tanpa ada rasa bersalah. Kalau dipaksa, ya jadi basa-basi, nggak sungguh-sungguh. Jadi cuma satu pencitraan saja. Ini tahapan kedua, baru di sini ada hasrat. Aku ingin dekat dan mengalami. Jadi di sini mulai ada dorongan emosi dan tubuh. Ya ada dorongan, kedekatan, ingin lebih sering, ingin lebih lama. Ini intensitas. Jadi ada hasrat. Dari tertarik mulai ada hasrat, kemudian ingin, ya ingin spesial tapi ringan tahapannya. Ini sehat kalau diakui, bukan ditolak ya. Kalau misalnya diakui sama-sama senang, nah ini mulai timbul hasrat. Tidak diselubungi kata sayang. Kalau terpendam, bocor jadi drama. Jadi drama itu banyak debat, banyak nggak cocok. Nah ini ada satu yang lompat ya, kalau misalnya interaksi apa sih, ada ketidakcocokan. Kenapa? Orang tidak cocok, ya dia tidak senang kebanyakannya. Kenapa tidak senang? Karena ya itu tadi, kita perlu masuk di tahapan nomor satu dulu, senang berinteraksi. Sehingga ketika ada ketidakcocokan, nah itu bisa ditoleransi. Kalau misalnya nggak bisa ditoleransi, nah ini ada yang lompat nih ke sini. Belum di tahapan nomor satu, tapi lompat ke sini. Bahkan parahnya, dari satu ini langsung lompat nomor tiga. Namanya resonansi. Kok nyambung ya? Apa yang terjadi di tahapan ini? Nilai hidup sefrekuensi, satu frekuensi, satu tujuan. Ngobrol tuh terasa hidup, jadi senang rasanya. Nyaman, ringan. Kalau misalnya beda itu tetap bisa diterima. Ini satu frekuensi, satu getaran, satu jalur. Jadi sehat kok misalnya nggak terburu-buru. Jadi ini ada waktu di sini. Bahayanya ketika mengira resonansi sama dengan jaminan masa depan. Padahal belum, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu kepercayaan. Jadi aku mulai aman, jadi diriku di dekatmu. Apa yang terjadi bukan sisi lemah, jujur tanpa top. Ini mulai buka sisi lemah, mulai menyampaikan kelemahan, mulai jujur apa adanya, tidak takut ditinggal. Jadi ada rasa percaya. Jadi tidak berprasangka buruk ini. Jadi sehat kalau aman berkata tidak. Aman berbeda. Jadi ini aman berkata tidak itu baik-baik aja gitu loh. Aman berbeda boleh. Nah, ini kalau di tahapan kepercayaan. Kalau lompat dari satu, nih, dari satu sini tidak ada hasrat, tidak ada resonansi, nggak ada sesuatu yang nyambung, ngobrol nggak nyambung, langsung lompat ke sini. Yang terjadi adalah trauma lama ikut masuk ke dalam. Nah, selanjutnya ini ada komitmen sadar ya. Aku memilih tetap ada. Penting ini pilihan. Jadi komitmen sadar ini pilihan, bukan emosional. Apa yang terjadi? Di sini ada batas dan kesepakatan. Jadi tahu konsekuensinya. Kalau misalnya sering bertemu, ada kepercayaan seperti gini, mulai keluar kepercayaan, kemudian ada nilai hidup yang satu frekuensi,
berbeda tapi tetap diterima dan seterusnya. Nah, ini masuk ke sini. Ini pilihan, semua itu pilihan, bukan emosional. Apa yang terjadi? Ada batasan dan kesepakatan. Jadi batas-batasnya sampai mana? Kesepakatannya seperti apa? Nah, ini yang sering hilang nih. Toto langsung masuk dari apa ini? Dari ketertarikan sini langsung loncat ke nomor 5 ini. Gak ada batas, gak ada kesepakatan, kemudian tidak tahu konsekuensi. Nah, ini. Jadi capek itu tidak diakui. Jadi nggak boleh capek di sini. Semua dituntut, dipaksa untuk sempurna. Padahal komitmen sadar itu tetap bisa capek. Jadi ini kondisi sehat jika tidak bergantung total atau tidak menghilang sama sekali. Nah, ini baru masuk ke tahapan sayang. Sayang itu tahapan nomor 6. Jadi ini perlu dipahami bahwa sayang itu masuk di tahapan nomor 6, bukan di tahapan nomor 2. Ketika mulai ada ketertarikan, langsung sayang. Wah, ini salah kaprah, salah paham yang beredar umum di masyarakat. Nah, ini bernilai bagiku. Jadi, ciri utamanya ini, dia itu tidak ada panik, tidak meledak-ledak, tidak marah-marah, tidak berisik, tidak teriak, tidak bentak-bentak, tidak harus selalu hadir. Jadi sayang itu sifatnya tenang, bukan menggebu-gebu, bukan memaksakan diri. Oh harus, setelah ini harus ada. What next? Selanjutnya apa? Padahal ini satu kesatuan yang namanya circle, cycle. Nah, maksudnya lingkaran ya. Jadi bentuknya lingkaran bukan what next. Selanjutnya bukan, tapi ini satu lingkaran, siklus. Namanya siklus ya, ada kejadian yang diulang-ulang. Nah ini kesalahan paling umum, paling bikin capek. Jadi banyak orang hidup di pola ini, tertarik, hasrat, langsung dituntut. Nah, ini tanpa ada resonansi, tanpa ada kepercayaan, tanpa ada komitmen yang dipilih sadar. Nah, hasilnya tidak ada batasan di sini. Komitmen nggak ada loh. Ini komitmen ini nggak ada. Ini nggak ada batas, nggak ada kesepakatan, nggak tahu konsekuensi. Tetap, eh, ya kok misalnya capek dituntut terus. Nah ini akhirnya bukan sayang yang muncul, tapi tuntutan. Siapa yang mau dituntut tiap hari? Siapa yang mau dihakimi terus tiap hari? Siapa yang mau bicaranya nggak nyambung? Kan nggak mungkin. Hampir setiap orang ingin bicaranya didengar, ingin merasa nyambung, ingin didengarkan. Nah, di sini ada komitmen yang dipilih secara sadar. Nah, baru kalau misalnya sudah ini, nih, jadi ini harus ada nih resonansi, ada kepercayaan yang dibangun, ada komitmen yang dipilih sadar. Kalau nggak ada ini, tiga ini, jadi sayang tuh terasa berat. Jadi hubungan jadi kewajiban, batinnya, jiwanya cepat habis. Nah ini kalimat pegangannya. Jadi supaya tidak salah, aku tertarik tapi belum sayang. Nah ini sehat nih. Aku ingin tapi belum komitmen. Nah ini satu kejujuran. Aku cocok tapi perlu waktu. Nah ini satu kedewasaan. Aku sayang kan aku memilih, bukan terpaksa. Jadi ini bukan satu teori semata, tapi ini bisa dikerjakan, bisa dipraktekkan. Nah, ketika tindakan ini dilakukan berulang-ulang, itu namanya kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan baik ini dikerjakan secara berulang-ulang, ini akan menjadi satu karakter baru. Nanti kita akan mendapatkan satu dampak, satu akibat dari tindakan-tindakan kita yang kita perbaiki secara terus-menerus. Coba ya ini praktek. Ya kita praktekkan perlahan, belajar sayang bersama AI, dengan AI.